Oke pemirsa, ngomong soal anak gitu ya, Anak ini dan kan yang ibu, sedang iya. ramai, sedang viral saat ini adalah bagaimana kemudian ada dugaan penganiayaan di daycare. Tadi kita sudah sempat minta keterangan oleh pihak kepolisian. Saat ini kita lanjutkan kembali diskusi pemirsa. Sudah bergabung pula bersama kami ada Ustadz Benri Jaisurahman, praktisi parenting Islamiyah. Assalamualaikum Ustadz Benri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan masih bersama kami juga ada Kapolres Metro Depok. Selamat pagi Pak Arya, masih bergabung bersama kami ya Pak? Ya, pagi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya baik, saya mau ke Ustadz Benri lebih dahulu. Ustadz Benri, tentu mendengar informasi mengenai hal ini sempat viral dan informasinya kan tadi dari Pak Kapolres sudah ditangkap pelaku yang diduga berada dalam video tersebut. Menurut Ustadz Benri seperti apa melihat fenomena ini yang lagi-lagi kemudian terjadi, sedangkan orang tua kan harusnya menitipkan anak di sebuah daycare itu kan ingin anaknya kemudian merasa nyaman, Terawat, dilindungi, aman, ya, gitu. diayomi begitu ya. Iya, memang satu catatan penting bahwa ketika kondisi di mana seseorang dia melakukan tindakan ya sampai kekerasan ya, dan dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dalam terminologi psikologi ini disebut dengan amigdala hijack ya, ketika bagian otak nama amigdala ini ya yang mengatur emosi itu ternyata tidak lagi bisa ya dikendalikan, sehingga yang termuncul adalah bagaimana dia meluapkan emosi yang tentu ini karena ada triggernya, entah itu mungkin stres yang berkepanjangan atau mungkin juga tekanan pikiran yang mungkin itu juga dipengaruhi juga bagaimana pola asuh yang diperoleh di masa kecil yang disebut luka pengasuhan. Jadi faktor-faktornya itu banyak, sehingga orang-orang yang mungkin dalam hal ini dia berusaha untuk tampil baik di depan orang ya, dia berusaha untuk ramah, ketika dia punya isu yang terkait dengan luka pengasuhan, stres yang tidak bisa dikendalikan, saat itu sudah meluap, maka bagian otak amigdalanya itu langsung bereaksi dan akhirnya tidak bisa mengontrol dirinya dan meluapannya apa yang ada di saat itu. Kalau ada anak-anak yang dipukul, kalau dalam hal ini ada misalnya benda-benda yang dipecahkan dan itu luar kendali, dan inilah salah satunya yang mungkin harus kita waspadai yang dialami oleh kita dan juga para orang tua serta para pendidik. Makanya orang-orang yang memiliki kemampuan mengendalikan amarah itu, yang itulah yang disebut Nabi sebagai orang-orang yang kuat, orang-orang yang perkasa. Ya, kata Nabi, laisa syadid bisuro'ah walakin syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, orang yang kuat itu yang perkasa bukan yang memalahkan musuh di medan tempur, tapi dia yang bisa mengendalikan dirinya di saat marah. Nah, inilah diantara pelajaran buat kita yang harus kita ambil hikmahnya gitu. Baik, Ustaz Benri, kalau melihat kasus ini kan sepertinya pelaku ini kewalahan begitu atau stres lah mengurus anak orang lain yang mungkin saja waktunya cukup lama begitu. Sebenarnya untuk mengatasi hal-hal seperti itu agar tidak terjadi, mengawasi seorang anak atau beberapa anak ini ada triknya nggak sih dalam praktisi parenting ini seperti apa agar bisa mengelola rasa stres dan lain sebagainya agar tidak terjadi penganiayaan ke depannya? Ya, sebenarnya itu harus diukur dari waktu dia membuka pagi ya, karena pagi itu kan kita mengetahui mood diri kita, apa yang disebut mood booster. Makanya ketika pagi hari kita ngerasa ada beban emosi, ada kayak pikiran, sebenarnya kita harus sudah mengenali dan mengetahui bahwa ada beberapa trigger yang harusnya dia hindari. Misalnya ketika dia tahu bahwa aduh kayaknya saya nggak bisa deh nanganin anak-anak dalam waktu yang lama atau dalam jumlah yang banyak, di situ sebenarnya pendelegasian itu sangat penting ya, untuk bagaimana dia berupaya untuk tidak melakukan hal itu. Atau yang kedua, sebenarnya dalam syariat Islam diajarkan juga hal yang dicontohkan oleh Nabi untuk bisa bagaimana mengatasi stres dan amarah. Mulai bagaimana Nabi ketika mencontohkan para sahabat ketika pulang dari perjalanan safar yang lelah, Nabi meminta sahabat itu untuk mandi dulu, kemudian setelah itu berganti pakaian, setelah berganti pakaian
bahkan diminta untuk sholat makan dulu karena kondisi emosi juga pengaruh lapar. Yang keempat adalah disuruh untuk sholat sunnah, yang kelima berdoa. Nah, 5 tahapan ini memang harus sudah ritualnya dilakukan bagi orang-orang yang akan menghadapi rutinitas. Tapi dia juga harus mengenali apakah dia termasuk orang yang punya isu yang terkait dengan luka pengasuhan yang membuat trigger-trigger yang akan memicu stres itu akan berdampak kepada reaksi dia di saat marah. Nah, inilah kadang-kadang ada orang yang dia tahu dia punya isu ini, tapi dia mencoba untuk berlaga atau mencoba untuk tetap untuk profesional, akhirnya kondisi otaknya tidak bisa dikendalikan, dan inilah penyebab kenapa akhirnya puncaknya dia menjadi pribadi yang emosional. Baik. Ya. Memang kan sebenarnya merawat anak kan susah gampang ya, nggak mudah juga. Terlebih lagi ini harus kemudian membuka sebuah tempat penitipan anak, merawat tidak hanya 1 atau 2 anak saja begitu. Tapi Pak Kapolres, apa sih alasan yang disampaikan oleh pelaku ini usai ditangkap kemarin? Apakah memang betul karena faktor kelelahan dan lain hal? Ambil sekilas keterangan dari pelaku menyampaikan hanya khilaf saja. Jadi belum ada alasan yang spesifik sampai saat ini untuk perlakuan yang dilakukan oleh terduga pelaku terhadap anak ini. Apakah sempat didalami oleh pihak kepolisian, Pak, mengenai ia punya trauma pola pengasuhan misalnya zaman dulu? Tadi kan disampaikan Ustadz Bendy seperti itu. Jangan-jangan ia dulu diasuhnya mendapatkan pola yang sama seperti ia melakukan anak-anak yang dititipkan kepadanya ini? Ya, nanti tentunya kita akan melakukan tambahan kepada yang bersangkutan apabila nanti sudah lengkap ya keterangannya, terus kita akan coba mengorek informasi nanti dari keluarganya gitu ya. Selebihnya juga kita nanti akan mencari informasi dari ahli, mungkin dari psikolog gitu ya, untuk mengetahui bagaimana karakter dasar dari terduga pelaku, sehingga nanti kita bisa mendapatkan motifnya mengapa dia melakukan itu. Ya, Pak Kapolres, tadi Ustadz Bendy juga mengatakan sebaiknya kalau misalnya ia merasa tidak sanggup, ia harusnya mendelegasikan ke orang lain yang bisa untuk mengatasi pola pengasuhan di daycare-nya itu. Nah, apakah pendelegasian itu dilakukan oleh pelaku? Misalnya memberikan perintah kepada bawahannya untuk membantu pengasuhan kan di sana. Ada pengasuh-pengasuh lain juga di sana ya? Begitu. Ya, tadi di awal saya sampaikan pada prinsipnya sebenarnya daycare ini untuk PAUD ya. Jadi bukan untuk penitipan anak. Memang kalau penitipan anak, pola pengasuhannya juga izinnya juga pasti berbeda. Dan orang-orang yang dipekerjakan pun pasti nanti akan berbeda. Karena tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga mengasuh kan begitu ya. Nah, kalau masalah pendelegasian, tentu yang bersangkutan tidak bisa bekerja sendiri. Tetapi yang kita lihat di CCTV, memang ada perlakuan kasar yang dilakukan oleh si terduga pelaku, sehingga kita melihat ini mungkin yang dilakukan oleh si terduga pelaku ini, walaupun sudah mendelegasikan wewenang, tetap dilakukan oleh si terduga pelaku pada anak-anak. Baik. Oke, baik. Saya mau ke Ustadz Benry deh, Ustadz. Kalau melihat hal ini, Ustadz ya, bagaimana ya kemudian dilema juga nih bagi seorang ibu yang kemudian harus bekerja, harus terpaksa begitu ya menitipkan anaknya di sebuah tempat penitipan anak. Tapi marak juga hal semacam ini begitu loh. Bagaimana kemudian hal yang harus dilakukan ya oleh para ibu di luar sana, Ustadz Benry? Kan kita sebenarnya bisa mengenali calon pengasuh yang akan kita amanahkan ya untuk bisa mendapatkan yang namanya treatment yang terbaik. Setidaknya kenali dia di beberapa situasi di orang terdekatnya, karena kan sebenarnya kita bisa menebak beberapa pola perilaku itu dari orang terdekat yang pernah nginep sama dia, pernah muamalah sama dia, bahkan pernah dalam konteks yang berkaitan dengan safar sama dia. Misalnya kalau di sebuah institusi
institusi, misalnya lembaga yayasan, tanya sama berapa banyak orang yang mungkin berapa kali gitu terjadi mutasi atau orang yang nggak tahan kerja sama orang tersebut, itu menjadi salah satu isu yang bisa kita lihat. Misalnya, nih berapa banyak orang yang dikerja di tempat ini kok keluar masuk, pengasuhnya ada lagi lain gitu. Dia sebagai pimpinan bisa nggak dalam hal ini memberikan nyaman, karena orang-orang yang memiliki isu emosi itu pasti orang terdekatnya sudah muamalah bersama, pasti tahu dia kontrol emosinya rendah nih gitu, sehingga anak buahnya sendiri bisa menebak itu gitu. Dia tidak serta-merta muncul tiba-tiba dalam kondisi misalnya lagi marah tiba-tiba ngamuk gitu, tapi dia bisa ditebak pola perilakunya, karena sejatinya emosi itu terbaca polanya bahkan dari dia kecil gitu. Dalam situasi seperti inilah sebenarnya kita bisa melihat kondisi track record orang tersebut ya, dalam kondisi orang-orang sekitarnya dalam menilai dia. Jadi itu yang pertama. Kedua, memang pentingnya orang tua setelah pulang itu untuk selalu melakukan jurnal emosi, jurnal malam kepada sang anak. Kan beberapa perilaku itu bisa eskalasinya bisa kita lihat. Misalnya anak ini mungkin sebelum melakukan kekerasan pernah nggak mengalami seperti dibentak gitu ya. Seperti misalnya gimana perlakuan si ini kepada kamu, kan kita harus emosinya harus kita bisa eksplorasi dari si anak. Kadang sinyal-sinyal tentang kondisi anak itu tidak kita perhatikan, kita abai, malah kita bilang kamunya kali ngerepotin gitu. Padahal beberapa itu bisa kita tebak kenapa orang yang kita amanahkan ini misalnya bersikap yang tidak sabar. Nah, itu bisa kita tebak eskalasinya ini dari mana. Informasi yang kita terima dari anak setiap harinya, setiap malam, sebagai bagian untuk kita mencoba merilis. Jangan-jangan anak juga punya cipratan emosi negatif dari pengasuhnya yang ada di daycare seperti itu. Kedekatan dengan sang anak juga penting untuk kemudian mengorek berbagai informasi keseharian aktivitas anak pada saat berada di daycare ya. Baik, terima kasih Ustadz Benri. Saya coba ingin tanyakan juga. Ya, maksudnya jangan berharap daycare ini seolah-olah menjadi solusi dari pengasuhan gitu. Dia kan situasi sebenarnya tidak ideal, darurat. Jadi orang tua juga harus berpikir bahwa pengasuh utamanya adalah orang tua. Jadi jangan sampai merasa daycare itu kayak bengkel, kayak laundry gitu. Padahal sebenarnya yang menjadi tanggung jawab adalah orang tua, seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Ini jadi sentilan juga bagi kami para orang tua, anak-anak kita ya. Harus tetap mengutamakan komunikasi dan juga peka terhadap anak-anak. Terima kasih Ustadz Benri, terima kasih juga Pak Arya selaku Kapolres Metro Depok sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih. Assalamualaikum.